Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Lutfi Abdullah Jamaluddin dari SMK Negeri 1 Maja. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas materi yang berjudul VLAN dan trunking. Nah, pertama kita akan membahas VLAN terlebih dahulu. Jadi, apa sih itu VLAN? VLAN atau Virtual Local Area Network adalah teknik untuk membagi satu switch fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Sehingga VLAN memungkinkan administrator untuk melakukan segmentasi jaringan berdasarkan faktor-faktor seperti fungsi, tim, atau aplikasi tanpa memperhatikan lokasi fisik pengguna atau perangkat tersebut. Jadi secara definisinya, VLAN adalah teknik untuk membagi satu switch fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Contohnya, misalkan kita mempunyai dua buah divisi yang berbeda teman-teman di sebuah perusahaan. Misalkan kita memiliki divisi programming dan divisi marketing. Nah, agar divisi tersebut terpisah menjadi jaringan yang berbeda, maka kita memerlukan yang namanya teknik VLAN. Jadi, VLAN itu berfungsi untuk memanajemen jaringan. Kemudian, selain untuk memanajemen jaringan, VLAN juga berguna untuk memecah broadcast domain. Di video sebelumnya kita sudah belajar yang namanya broadcast domain, teman-teman. Jadi, contohnya misalkan kita ingin mengirimkan data dari PC 1 ke PC 2 di sebuah VLAN yang sama. Maka eee, akan terjadi yang namanya broadcast domain, teman-teman. Tapi broadcast domain tersebut tidak akan terjadi di VLAN yang berbeda karena mereka sudah berbeda VLAN, seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mempraktekannya di Cisco Packet Tracer, teman-teman. Pertama, kita membutuhkan sebuah topologi terlebih dahulu. Kita membutuhkan 6 buah PC dan 1 buah switch. Nah, kemudian kalau sudah, kita akan sambungkan semuanya ya, teman-teman. Nah, kalau sudah kita sambungkan, kita akan, kasih dulu ini, teman-teman, kotak. Nah, kita kasih ini dulu, supaya kita sebagai penanda, yang mana sih, VLAN ini, yang mana VLAN itu. Kita akan kasih dulu ininya, teman-teman, namanya. Misalkan di sini itu divisi programming. Kemudian yang satunya lagi divisi marketing. Oke, kemudian kita akan kasih network address-nya terlebih dahulu. Misalkan di sini itu 192.168.10.0/24. Kemudian yang satunya kita kasih 192.168.10.20.0/24 juga. Nah, kalau sudah, kita akan kasih IP-nya terlebih dahulu, teman-teman. Misalkan yang ini itu 10.1, 10.2 buat yang di bawahnya, terus yang ininya 10.3. Terus yang ini 20.1, 20.2, dan juga 20.3. Ini tuh buat IP-nya, teman-teman. Kemudian kita akan tambahin dulu IP-nya. Kita ke desktop. 192.168.10.0.
Ctrl C dulu biar cepat. Tik 1. Langsung ke spesies ya satunya. Tik 2. Terus yang ininya juga. Titik 3. Oke, kalau udah network yang satunya. Yang ini titik 20 titik. Kemudian yang ini titik 2. Kemudian yang ini titik 3. Nah, kalau udah, bentar nih lupa. Kita kasih dulu VLAN-nya. Misalkan di sini VLAN 10. Sebenarnya VLAN itu bebas ya, teman-teman. Cuman yang biasanya yang sering digunakan itu VLAN 10 sama VLAN 20. Jadi kita pakai yang itu aja, VLAN 20. Oke, bentar. Nah, kalau udah, kita masuk ke switch, kemudian ke CLI. Kita masuk ke mode configure terminal dulu, atau global configuration. Nah, kalau sudah, kita masuk ke VLAN 10 dulu, VLAN 10. Kemudian kita ganti namanya, ketikkan name, kemudian tadi itu namanya programming ya. Programming. Nah, kalau sudah, terus kita ketikkan interface, range, biar cepat, FA, 0. Kita lihat dulu teman-teman, ini FA-nya berapa. Interface-nya ini tuh 1, 2, 3. Nah, berarti berurutan ya teman-teman. Jadi kita bisa pakai FA atau FA range. Range itu mencakupnya itu sampai apa? FA 0 slash 1 sampai 3. Nah, kalau udah, terus kita ketikkan switch port, mode akses, enter, terus switch port, akses, VLAN 10. Nah, kalau udah, kita masuk ke exit terlebih dahulu, exit. Kita masuk ke VLAN yang satunya itu VLAN 20. Kemudian lakukan hal yang sama teman-teman. Kita ganti name, itu marketing. Terus langsung ke interface, FA, interface range, FA 0 slash 4 sampai 6. Kemudian switch port, mode akses, switch port, akses VLAN 20. Nah, switch port mode akses ini apa? Nah, switch port mode akses ini berarti kita akan masuk ke mode akses. Kemudian yang switch port akses ini yaitu kita akan mengakseskan interface ini ke VLAN apa, yaitu VLAN 10 untuk yang atas dan VLAN 20 untuk yang di bawah. Yang ini ya teman-teman. Kemudian kalau udah, kita ketikkan exit dulu. Terus kita ketik do show VLAN brief.
Nah, di sini kita bisa lihat kalau yang FA 1 sampai 3 ini udah masuk ke VLAN 10 yaitu programming. Kemudian yang 4 sampai 6 itu VLAN 20 yaitu marketing. Kemudian kita akan coba, kirim pesan ya teman-teman, apakah sudah terhubung atau belum. Nah, sekaligus kita akan, melihat pemecahan broadcast domain. Nah, pastikan sebelumnya itu mereka itu belum saling kenal teman-teman atau, belum pernah mengirim pesan. Nah, karena kita belum pernah, jadi kita akan langsung coba. Misalkan kita ingin kirim dari PC 0 ke PC 2. Nah, di sini kita ketik selanjutnya. Nah, dari PC 0 ngirim ke switch terlebih dahulu. Kemudian akan terjadi yang namanya broadcast domain. Nah, seperti yang teman-teman lihat, biasanya broadcast domain ini, switch ini akan mengirimkan ke seluruh PC atau perangkat yang terhubung pada switch tersebut. Tapi karena seperti yang saya sudah jelaskan bahwa mereka sudah berbeda VLAN, mereka jadi broadcast domainnya itu terpecah teman-teman. Jadi yang VLAN 20 ini tidak terbroadcast domain, jadi hanya di VLAN 10 aja. Kemudian kita next, kita next. Dan successful. Ini udah successful ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya simulasinya untuk broadcast domain. Kemudian kita akan masuk lagi ke real time. Kita akan mengecek semua jaringannya apakah sudah terhubung atau belum. Ini ke sini. Successful juga. Ini ke sini. Oke, semuanya sudah successful berarti ya. Atau sudah bisa terhubung. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan belajar terang. Tapi sebelum belajar terang, kita akan membuat sebuah topologi lagi yang seperti ini di sebelah sini atau mensimulasikan ruangan kedua. Jadi ini ruangan ke-1, kita akan membuat lagi ruangan kedua. Kita lakukan hal yang sama. Kalau sudah, kita kasih network address-nya juga. Sama ya teman-teman. Di sini. Terus yang satunya juga. Yang ini 20. Kemudian di sini VLAN 10 juga. Di sini VLAN 20. Kita kasih namanya juga. Terus yang di sini divisi marketing. Oke. Nah, kalau sudah, kita konfigurasi lagi seperti biasa. Kita akan konfigurasi lagi seperti biasa. Seperti tadi, 192.168.10. Karena yang tadi itu sampai titik 3 ya, teman-teman. Berarti di sini kita pakai titik 4. Terus, oke. Sebelah sini juga. Aduh. Sama ya, teman-teman. 4
5. Yang ini berarti 6. Kemudian di sini juga sama. Benar. 20. 4. 5. Terus yang ini juga sama 6. Oke, kalau udah, kita akan coba sambungkan dari switch 1 ke switch yang ini. Kita kasih dulu ini biar sama. Ini anggap ruangan kedua ya teman-teman. Oke. Nah, kalau udah, kita akan mengkonfigurasi terang agar switch satu ini dan switch ini bisa saling berkomunikasi teman-teman. Pertama kita masuk dulu ke switch yang pertama. Kemudian kita masuk lagi ke configure terminal. Kalau sudah, kita ketikkan switch. Bentar. Kita masuk dulu ke interface-nya. Di sini kan interface-nya itu FA07 ya. Berarti interface FA0/7. Kemudian kita ketikkan switch port mode terang. Kita enter. Nah, kalau ini berarti udah selesai, teman-teman. Nah, kalau sudah, kita ketikkan do show interface terang. Maaf. Sebentar, do show interface terang. Nah, di sini sudah kelihatan teman-teman, statusnya udah tracking dan juga udah on. Kasusnya juga udah, berarti udah aktif. Kemudian kita lakuin hal yang sama di switch yang satunya. CLI, masuk lagi ke konfigurasi terminal. Kemudian masuk lagi ke interface FA07. Kemudian kalau sudah, ketikkan lagi switch port mode terang. Kemudian kalau sudah, kita ketikkan lagi do show interface terang. TR aja teman-teman, bisa disingkat. Nah, di sini juga sama ya, statusnya itu udah on, terus tracking juga nih, udah berarti udah berhasil. Kita setting VLAN terlebih dahulu. VLAN 10. Kemudian interface range FA0/1 sampai 3. Kemudian switch port mode akses VLAN 10. Kemudian langsung ke yang satunya VLAN 20. Bentar, kita belum kasih nama juga. Name programming. Exit dulu. VLAN 10. Name programming. Kemudian kita masuk ke VLAN 20. Terus name marketing.
kemudian interface arrange FA0 dari 4 sampai 6, kemudian switch port, mode akses, switch port, akses, VLAN 20. Nah, kemudian kita do show. Nah, sekarang udah terhubung ya teman-teman. Tadi kita belum masukin portnya, belum setting VLAN-nya, jadi gagal. Kita coba lagi ke simulation. Kita coba kirim pesan lagi dari PC 0 ke PC 6. Oke. Dikirimkan ke switch, kemudian switch dikirimkan lagi ke switch satunya. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, ini tuh bakalan membroadcast domain ke VLAN yang sama saja. Kemudian kalau sudah, kirimkan lagi, terus dikirimkan lagi, dan successful. Nah, berarti mereka itu sudah saling terhubung ya, switch-nya, atau sudah mode trunking. Nah, selanjutnya kita akan belajar allowed run ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita kan sudah mengecek interface dari terangnya nih. Nih, di sini kan ada VLAN allowed on terang. Nah, di sini itu allowed run itu adalah VLAN yang diizinkan teman-teman, yang diizinkan mengakses pada jaringan kita. Di sini kan dari 1 sampai 1005. Nah, berarti dari 1 sampai 1005 ini, VLAN ini bisa mengakses jaringan kita. Kan itu bahaya banget teman-teman. Bisa saja terjadi kebocoran data atau terhack oleh VLAN lain. Untuk itu kita harus menyeting allowed terangnya teman-teman. Supaya agar VLAN kita saja yang bisa mengaksesnya. Caranya yaitu kita tinggal ketikkan, masuk dulu ke interface-nya, interface FA0/7. Kemudian ketikkan switch port, terang, allowed, VLAN berapa. Nah, di sini kan kita masukannya itu VLAN 10,20, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Kemudian enter, kemudian kita exit, kita cek lagi, do show, interface terang. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman bahwa yang diizinkan yang tadinya 1 sampai 1005 itu jadi hanya VLAN 10 sampai 20 saja, atau VLAN 10 dan 20 saja yang diizinkan untuk saling berkomunikasi di jaringan ini. Nah, selanjutnya kita akan mengimplementasikan VLAN dan trunking di switch layer 3 atau yang biasa disebut dengan multi-layer switch. Pertama kita akan tambahkan dulu multi-layer switch-nya. Yang ini ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan. Lalu kita akan sambungkan. Kemudian kita akan langsung saja trunking. Kita ke cell I. Nah, di sini ketikkan 0 saja. Kemudian ENA, configure terminal. Nah, kalau sudah, kita langsung saja masuk ke interface FA01. Ke interface-nya, kemudian kita langsung saja konfigurasi teman-teman, trunking. Switch port, mode terang. Enter. Nah, di sini tidak bisa teman-teman. Kenapa nih? Command rejected. Nah, kenapa tidak bisa? Jadi penjelasannya, terang itu ada 2 mode teman-teman. Yang pertama ada terang ISL. Nah, terang ISL ini yaitu ada pada Cisco. Nah, jadi misalkan Cisco bertemu dengan Cisco, maka yang akan terjadi yaitu terang ISL. Kemudian yang kedua ada terang 802.1Q. Nah, terang 802.1Q ini yaitu open standar teman-teman. Jadi misalkan Cisco bertemu dengan perangkat lain, nah yang akan terjadi yaitu terang 802.1Q. Nah, di sini kenapa yang multi-layer switch ini tidak bisa
tersambung ke yang switch biasa. Karena yang multilayer switch ini punya dua-duanya teman-teman, sedangkan yang biasa itu hanya punya satu. Nah, sekarang bagaimana cara mereka bisa terhubung atau ingin terhubung? Teman-teman bisa ketikkan switch port trunk encapsulation.1q. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini tuh untuk mengaktifkan .1q teman-teman atau encapsulation-nya. Kemudian kita enter. Nah, setelah di enter baru kita konfigurasi eh, terangnya atau trunking. Switch port, mode terang, kemudian enter. Nah, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita tinggal kita cek do show interface terang. Nah, di sini udah ya teman-teman, statusnya udah trunking, berarti udah aktif. Kemudian fungsi yang .1q ini yaitu untuk mengaktifkan encapsulation-nya, yaitu 802.1q. Nah, agar mereka bisa saling terhubung, yaitu multilayer switch dan switch biasa, kita tinggal melakukan hal yang sama di switch biasa, kemudian mereka akan bisa saling terhubung satu sama lain. Nah, sekarang kita akan belajar di TP atau Dynamic Trunk Protocol. Nah, sebenarnya fitur ini hanya ada pada perangkat Cisco, teman-teman. Namun sebagai sarana pembelajaran, kita akan mempelajarinya sekarang. Di sini sudah ada tabel di TV. Nah, di sini ada terang, akses, dan lainnya. Terang itu artinya menuju switch. Sedangkan akses artinya itu menuju endpoint, teman-teman. Kemudian dynamic desirable artinya mengajak, dan dynamic auto itu artinya menunggu. Jadi pada intinya contohnya itu seperti ini. Misalkan switch 1 itu dynamic auto dan switch 2 dynamic auto, maka akan menghasilkan akses atau menuju endpoint. Kenapa? Karena dynamic auto sendiri itu artinya menunggu. Jadi switch 1 menunggu dan switch 2 menunggu. Mereka sama-sama menunggu dan tidak ada yang mengajak. Jadi mereka menghasilkan akses atau menuju endpoint dan tidak menuju switch. Dan mereka pun tidak bisa berkomunikasi. Kemudian contoh kedua di sini ada dynamic desirable dan dynamic auto. Misalkan switch 1 dynamic desirable dan switch 2 dynamic auto. Nah, maka mereka akan menghasilkan terang, teman-teman. Karena dynamic desirable sendiri artinya itu mengajak dan dynamic auto artinya menunggu. Jadi dia itu diajak, teman-teman, menuju switch, diajak menuju switch dan akhirnya mereka bisa saling berkomunikasi. Kemudian untuk pengertian yang lainnya itu juga sama. Nah, kita sekarang akan mempraktekkan DTP tersebut di Cisco Packet Tracer. Sebelumnya di sini sudah ada dua buah switch yang saling terhubung, teman-teman. Kemudian kita coba klik switch-nya, masuk ke CLI, kemudian kita ketikkan ENA dan masuk ke global konfigurasi. Nah, kalau sudah, di sini kita akan mengecek default-nya, teman-teman. Mode default-nya itu apa? Caranya yaitu kita ketikkan do show interface FA 0/1 switch port. Nah, ini tuh artinya switch port ya, teman-teman, cuman kita singkat. Nah, di sini kalau sudah di-enter maka akan terlihat seperti ini. Nah, di sini ada yang namanya administratif mode. Nah, ini tuh mode yang akan kita konfigurasi, teman-teman. Di sini modenya itu dynamic auto. Kemudian di bawahnya ada operasional mode. Nah, operasional mode ini mode yang sedang bekerja atau yang sedang beroperasi, yaitu di sini masih static access. Kemudian kita akan coba cek yang satunya juga. Kita lakukan hal yang sama. Kemudian ketikkan do show interface FA01 switch port. Nah, di sini juga sama nih. Secara default itu administratif modenya itu dynamic auto. Kemudian operasional modenya adalah static access. Kenapa static access? Karena seperti yang kita tahu di TV tadi, bahwa dynamic bertemu dynamic yaitu akan menghasilkan akses, teman-teman. Nah, sekarang kita akan mencoba mengganti, teman-teman. Kita akan coba ganti di switch 2 terlebih dahulu. Kita lakukan seperti biasa nih, teman-teman. Kita masuk ke interface.
FA 0/1. Kemudian kita ketikkan switch port mode. Nah, biasanya kan kita mode terang nih. Kita akan coba dynamic desirable. Nah, dynamic desirable nih. Kita enter. Nah, ini udah ya teman-teman. Kemudian kita akan coba yang sebelahnya. Enggak, kita cek dulu teman-teman. Kita ketik exit. Do show interface FA 0/1 switch port. Nah, di sini sudah berubah teman-teman. Tadi ini tuh dynamic auto ya. Di sini administratif modenya udah berubah jadi dynamic desirable dan operasional modenya udah berubah jadi terang. Karena dynamic desirable bertemu dengan dynamic auto maka akan menghasilkan terang. Nah, sekarang kita akan mempelajari yang namanya native VLAN. Apa sih itu native VLAN? Nah, sebelumnya teman-teman kan pernah melihat. Nih, kita akan coba mengecek interface terangnya. Nah, di sini ada yang namanya native VLAN, teman-teman. Nah, secara default, native VLAN itu 1, teman-teman. Kalau secara default. Kemudian kita akan coba cek yang satunya juga pasti ada. Kita lakukan hal yang sama. Show interface terang. Nah, di sini juga ada teman-teman native VLAN. Native VLAN-nya itu juga sama-sama 1. Nah, tapi sebenarnya apa sih itu native VLAN? Jadi native VLAN adalah data yang tidak dilabeli teman-teman atau untagged. Apa sih itu untagged? Jadi data itu ada yang namanya tagged dan untagged. Tagged itu artinya dilabeli teman-teman. Sedangkan untagged itu tidak dilabeli, yaitu native VLAN ini. Nah, kita akan bahas tagged terlebih dahulu. Jadi apa sih itu data yang tagged? Nah, di sini kita akan simulasikan. Kita ke mode simulation terlebih dahulu. Kemudian kita perbesar sedikit. Oke. Kemudian kita akan coba mengirim pesan, teman-teman, ke PC yang belum saling kenal. Misalkan dari sini ke sini. Nah, mereka itu akan mengirimkan ARP, teman-teman. Nah, kemudian kita pencet ARP-nya. Nah, oke, belum. Kita coba next lagi. Nah, di sini ada yang namanya .1Q, teman-teman. Di outlier-nya itu ada yang namanya .1Q. Nah, ini yang namanya tagged atau label, teman-teman. Jadi si data itu akan dilabeli. Si data itu dilabeli, teman-teman. Berbeda dengan untagged. Untagged itu datanya itu tidak ada header-nya, teman-teman. Tidak dilabeli. Jadi, tapi mereka tetap bisa berkomunikasi. Bagaimana cara agar mereka bisa tetap berkomunikasi tanpa adanya label, yaitu menggunakan native VLAN tersebut. Nah, sekarang kita akan mencoba mengkonfigurasikan native VLAN di Cisco Packet Tracer. Pertama, kita sudah menyiapkan 2 buah PC baru ya teman-teman yang sudah terdapat IP di dalamnya. Kemudian kita akan coba menambahkan, kita namai dulu, misalkan di sini VLAN 99 untuk native VLAN-nya. Sebenarnya native VLAN itu bebas ya teman-teman, mau berapa aja. Tapi sebagai pembelajaran kita akan coba yang ganti ke 99. Oke. Nah, kalau sudah, kita akan konfigurasi VLAN terlebih dahulu seperti biasa. Kita masuk dulu ke configure terminal. Kemudian VLAN 99. Terus name-nya kita kasih misalkan manajemen, teman-teman. Manajemen. Enter. Kemudian kita switch port. Enggak. Kemudian kita exit.
Kemudian kita masuk ke interface FA. Di sini itu sebentar. Di sini itu portnya itu 08. Tinggal kita masukkan FA 008 switch port, mode akses, switch port akses, VLAN 99. Maaf. VLAN 99. Nah, kalau sudah, kemudian kita akan langsung masuk ke interface switchnya teman-teman. Interface FA 07. Enter. Kemudian kalau sudah masuk, kita ketikkan switch port terang. Oke. Switch port terang native VLAN. Native VLAN-nya itu apa? 99. Nah, ini udah aktif ya teman-teman. Nah, dari 1 diganti ke 99 ini ya. Dari 1 diganti ke 99. Kenapa dari 1? Karena default-nya itu 1, teman-teman. Nah, kalau sudah, kita coba cek do show interface terang. Nah, lihat ya teman-teman, di sini native VLAN-nya berubah. Sebelumnya native VLAN-nya itu 1, sekarang berubah jadi 99. Kita akan coba lagi di switch satunya. Lakukan hal yang sama teman-teman. Oke. Kita masuk ke konfigurasi global configuration. Setelah itu ketikkan VLAN 99. Lalu name-nya mana manajemen. Yang sudah, kita masuk ke interface FA. Di sini berapa? Ini tuh 09. Kita masukkan FA 09. Terus switch port, mode akses, switch port akses, VLAN 99. Kemudian kalau sudah, oke. Kemudian kalau sudah, kita masuk ke interface switch-nya teman-teman. Ini tuh 07 juga. Oke, interface FA 0. Kemudian kita ketikkan switch port terang native VLAN 99. Nah, kalau sudah, kita coba cek lagi do show interface terang. Nah, di sini juga udah berubah ya teman-teman. Ini tuh buat yang ke switch 1. Native-nya udah 99. Nah, sekarang kita akan coba mengirimkan pesan teman-teman. Kita kirimkan dari yang native VLAN teman-teman. Dari sini PC12 ke PC13. Oke, next. Oke. Nah, kita akan cek di sini. Nah, dari switch ini teman-teman. Dari switch 0. Nah, biasanya di sini ada yang namanya di outlier-nya itu .1Q teman-teman. Tapi di sini tidak ada. Karena ini tuh untagged teman-teman. Untagged data. Atau tanpa apa? Tanpa label. Jadi pokoknya intinya itu native VLAN adalah sebuah metode untuk mengirimkan data yang tidak berlabel atau untagged VLAN. Seperti itu teman-teman. Sepertinya sekian pembahasan materi tentang VLAN dan trunking dari saya. Terima kasih telah menonton. Thank you for watching everyone. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.